Jadi kemuliaan Nabi, kenapa? Karena wahyu. Jadi mulianya Nabi itu karena beliau itu memikul wahyu dari Allah. Syarrafani bidzalika. Ini tafsir Ibnu Katsir, kata saya. Karena Nabi itu mengemban mendapatkan wahyu Al-Quran, maka dia mendapatkan kemuliaan itu yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kemuliaan itu kenapa? Karena menerima wahyu. Jadi Nabi itu menjadi apa? Penerima wahyu terakhir. Jadi mulianya itu kenapa? Kemuliaan Rasulullah itu sangat berkaitan erat, satu dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah yang tidak terbatas, yang kedua dengan risalah Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau menjadi sosok yang luar biasa. Jadi malaikat Jibril itu mewahyukan, ada wahyu yang tertulis dalam Al-Quran dan ada wahyu yang ghairul matlu, yang tidak dituliskan dalam, tidak masuk dalam Al-Quran, itu sunnah Nabi SAW. Jadi kabar masa lalu, termasuk Ashabul Ukhdud. Kalau Al-Quran kan menyinggungnya kan global. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Surat apa? Al-Buruj. Itu kan enggak diterangkan, tapi detailnya itu diterangkan dalam hadis. Ceritanya begini-begini. Panjang tuh hadisnya itu. Ada di Riyadhus Shalihin. Nah, itu ilmu gaib tentang masa lalu yang Allah kabarkan melalui Jibril kepada Nabi SAW. Nah, itu bisa. Tapi orang ngaku-ngaku gaib, ya, perkara-perkara yang aneh-aneh. Wala aqulu lakum inni malak. Ini apa kaitannya? In attabi'u illa ma yuha ilayya. Yang aku ikuti itu hanya apa yang diwahyukan kepadaku. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan lastu akhruju anhu. Saya tidak boleh keluar dari garis wahyu itu. Qaida shibrin, walaupun sejengkal, wala adna minhu, atau yang lebih pendek, lebih kecil daripada sejengkal itu. Yang lebih kecil daripada itu juga nggak bisa, nggak boleh kita, Nabi itu nggak boleh bergeser dari wahyu, keluar dari batasan apa yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul hal yastawil a'ma wal basir, katakanlah hal yastawi man ittaba'al haqqa wa hudiya ilaihi wa man dhalla anhu wa lam yanqad lahu. Ini tafsir Ibnu Katsir mengatakan, kalau di Al-Quran redaksi mengatakan apa? Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maksudnya bagaimana? Bukan berarti yang lebih melihat dengan mata itu lebih baik daripada orang buta, bukan. Ya, bukan itu maksudnya. Tapi ya, yang buta dan melihat ini tentu adalah yang dimaksud adalah kiasan. Yang melihat itu artinya yang mengikuti kebenaran dan diberikan hidayah untuk mengikuti kebenaran itu. Yang buta itu maksudnya apa? Yang tersesat dari kebenaran dan jauh dari kebenaran, tidak patuh, tidak tunduk kepada kebenaran. Itu maksudnya. Membaca redaksi ayat Al-Quran, nah kita harus lihat bagaimana tafsirnya dalam Ibnu Katsir misalnya. Nah, di ujung ayat ada ditutup dengan satu kalimat redaksi, tidakkah mereka mau berpikir? Ya, memang agama Islam ini agama buat orang pinter, memang agama rasional, agama yang mencerahkan, harus pakai akal pikiran. Makanya kalau dengar cerita-cerita khurafat jangan langsung percaya, gunakan akal pikiran, timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Innama yatadzakkaru ulul albab, sungguhnya orang yang dapat mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang punya akal pikiran. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadirin hadirat jamaah Masjid At-Tanwir pimpinan pusat Muhammadiyah kantor Jakarta yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para peserta kajian Ahad pagi, insyaallah kali ini pekan yang ketiga di bulan September, kita sebagaimana biasa melanjutkan kajian kita mengkaji kitab tafsir Ibnu Katsir. Bersyukur pada Allah, mari senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari senantiasa kita bersalawat salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah menurut kalender, ya, menurut kalender apa? Menurut kalender Hijriyah. Kalau kalender Kementerian Agama, ya ini baru 11 Rabiul Awal. Tapi kalender Ummul Qura, saya kira juga kalender Muhammadiyah ya. Ini hari ini tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, ada bagusnya juga, beda tanggal Hijriah. Hari ini Maulid Nabi, libur, besok resminya libur merah, tanggal pemerintah. Alhamdulillah. Coba kalau satu tanggal doang, ya besok agak libur. Bersyukur pada Allah kita dikumpulkan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan, limpahkan karunia, taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis ini di taman surga Allah senantiasa diberikan rahmat, diberikan perlindungan oleh para malaikat. Kemudian kita semua disebut nama-nama kita, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah. Jadi bulan Rabiul Awal ini kan biasa ya di masyarakat kita, ya bahkan dijadikan resmi libur oleh negara-negara muslim di seluruh dunia untuk memperingati, mengenang kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Tentu saja ketika Nabi Muhammad atau sosok Muhammad putra Abdillah itu lahir, beliau belum diresmikan, dinobatkan sebagai Nabi dan Rasul. Tetapi ada satu hal yang menarik, ya, ada satu hadis Nabi SAW. Jadi meskipun periode dimulainya risalah, ya, dimulainya risalah itu pada usia Nabi SAW 40 tahun dengan turunnya wahyu di Gua Hira, tapi bersumber berdasarkan hadis yang ditakhrij oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Irbad Ibni Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, yaqulu, apa sabda Nabi SAW, inni Abdullah wa khatamun nabiyyin wa inna adama lamunjadilun fi tinatih. Atau dalam redaksi yang lain, inni maktubun indallahi
khatamun nabiyyin wa Adam lamunjadilun fi tinati. Artinya aku ini telah ditetapkan, ditulis di sisi Allah ya, sebagai penutup para nabi ketika Adam, tahu Adam? Siapa? Bapak kita. Ya, Nabi Adam kan manusia pertama ya, yang sempurna, ditiupkan rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak punya bapak dan ibu. Ya, diciptakan langsung oleh Allah. Dari mana? Tanah liat. Jadi ketika Nabi Adam masih ya, bentuknya itu masih cetakan tanah liat, aku, kata Nabi SAW, itu telah ditetapkan oleh Allah sebagai apa? Penutup para nabi. Artinya status kenabiannya Nabi Muhammad itu sudah ada jauh sebelum beliau lahir. Begitu kira-kira maksud daripada hadis ini. Wa sa'ukhbirukum an dzalik. Aku akan kabarkan kepada kamu tentang tanda kenabianku. Kabar tentang kenabianku itu, kerasulanku. Yaitu apa? Yang pertama, inni da'watu Abi Ibrahim. Sungguh aku ini adalah jawaban atas doa Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim doanya apa? Halo? Doa apa Nabi Ibrahim? Minta rumah? Minta mobil? Apa minta apa? Beliau minta keturunan yang saleh. Ya, Rabbi habli minas shalihin. Beliau minta apa? Minta supaya amalnya membangun Ka'bah, memugar Ka'bah, memperbaharui Ka'bah itu diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Beliau juga meminta di surat Al-Baqarah ya, 129 ayat 129 itu. Apa permintaannya? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika ya, wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, Tuhan kami, utuslah kepada generasi anak cucuku nanti di akhir zaman seorang rasul di antara mereka, dari kalangan mereka itu yang membacakan kepada umat di akhir zaman ini ayat-ayat Engkau, dan yang mengajarkan mereka kitab dan hikmah, dan yang menyucikan jiwa-jiwa mereka. Sungguh Engkau adalah Tuhan yang maha ya, Al-Aziz, maha perkasa, Al-Hakim, dan maha bijaksana. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ya, doanya ribuan tahun. Ya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Nabi lahir tahun berapa Masehi? Kurang lebih 570 atau 571 Masehi. Nabi Ibrahim doanya udah 2000 tahun sebelum Masehi. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ngedoa pengen dijawab hari itu juga, ya ente ngaca dulu lah. Nggak harus langsung ya. Lama itu. Nabi Ibrahim aja ngedoa begitu, dijawabnya oleh Allah, ijabahnya baru terwujud 2500 tahun kurang lebih setelah beliau itu wafat. Ya, tapi bukan berarti kita bikin malas doa. Wah, ini Pak Ustadz bilang doanya lama, nanti dijawabnya ribuan tahun lagi. Wah, kagak kekejar kita ya. Ya itu kan dikembalikan kepada kehendak Allah. Ya. Kenapa Allah jawab doa Nabi Ibrahim itu begitu lama? Karena memang setelah Nabi Ibrahim wafat ada nabi-nabi dari keturunannya. Ya, itu bagian dari ujian untuk umat manusia. Apakah mereka mau istiqomah, mau berpegang teguh kepada agama Ibrahim, agama tauhid itu, atau tidak? Nah, setelah
berbelas ya puluhan nabi diutus di kalangan Bani Israel, anak cucunya Nabi Yakub. Yakub itu siapa? Cucunya Nabi Ibrahim. Yakub itu gelarnya Israel. Bani Israel. Maka ada Bani Israel, anak-anaknya Yakub 12 orang. 12 orang anak Nabi Yakub inilah yang melahirkan anak cucu suku-suku 12 suku Bani Israel. Ya. Nah, itu ujian dari Allah untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lurus. Diutus nabi-nabi dan rasul. Yang paling besar di antara mereka itu adalah Nabi Daud, ada kitabnya Zabur, dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman putranya. Ya, setelah itu, sebelumnya itu ada Nabi Musa, ya dengan Tauratnya. Setelah itu sekian ratus tahun berikutnya kemudian lahirlah Nabi Isa alaihis salam dengan Injilnya. Nah, itu ujian. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit atau wafat atau disalib menurut keyakinan Kristen, ya, maka penyimpangan-penyimpangan itu semakin besar. Keluar dari tauhid, dari garis tauhid yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka kekosongan, maka dunia ini semua, hampir semuanya ya, itu musyrik. Ya. Romawi, Yunani, Mesir kuno, India, mana lagi, Afrika, itu semuanya menyembah patung berhala. Maka agama tauhid yang awalnya diwariskan Nabi Ibrahim kepada Ishak, kepada Yakub, terus kepada Yusuf sampai Nabi Musa, terus kepada Nabi Isa alaihissalam, ya ini juga enggak bertahan. Kenapa? Pengaruh paganisme, pengaruh berhala, pengaruh kemusyrikan itu besar sehingga menyebabkan agama tauhid ini juga menyimpang. Maka inilah datanglah Allah takdirkan ya, kurang lebih 535 tahun setelah Nabi Isa wafat, karena Nabi Isa itu meninggal usia 33-35. Ya. Tahun 1 Masehi itu patokan awal kelahirannya Nabi Isa. Ya, katakanlah hitung 35 dia disalib. Ya. Maka Nabi Muhammad itu 535 tahun setelah itu baru lahir ke dunia ini. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menyelamatkan agama tauhid ini. Karena sudah menyimpang semua tuh. Yahudi, Nasrani ikut juga terbawa arus. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Itu dalam Al-Qur'an dikatakan. Memang banyak manusia ini memang kebanyakan percaya kepada Tuhan, percaya dia ada Tuhan, tapi kebanyakan yang percaya itu musyrik. Ya. Ya. Kalau dibandingkan yang ateis dengan yang percaya sama Tuhan, lebih banyak yang percaya kepada Tuhan. Cuma percayanya kepada Tuhan, ya, itu bukan monoteis, bukan tauhid, tapi musyrik, politeisme. Menyembah banyak Tuhan, patung dan berhala. Nauzubillah min. Maka dijawablah doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa bisyaratu Isa. Aku ini adalah kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa. Apa dalilnya? Dalam surat As-Saff ayat 6. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Nauzubillah. Itu. Jadi ya, kabar gembira Nabi Isa itu membawa kabar gembira dari Allah tentang diutusnya Nabi di akhir zaman, itu sudah beliau kabarkan. Ya. Termaktub di dalam Injil, sudah dikabarkan, cuma banyak yang enggak mau ya, menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihis salam. Yang ketiga, nah ini, wa ru'ya ummi allati ra'at hina wada'atni nuran adha'at lahu minha qusur asy-Syam. Yang ketiga, aku ini lahirnya itu kata Nabi SAW adalah ketika ibu saya, siapa ibunya Nabi? Hah? Ibunya Nabi Muhammad
Aminah, ya masa Maryam gimana? Kejauhan ya. Aminah itu ya, ketika bersalin melahirkan Nabi sosok Muhammad SAW ini, itu beliau melihat keluar dari rahimnya itu cahaya yang menerangi rumah tempat lahirnya Nabi di Mekah itu. Dengan cahaya itu yang terang benderang, ibunya Rasul ini, kata Nabi dalam hadis ini, itu bisa melihat istana negeri Syam. Tembus itu, seperti ada proyektor zaman sekarang ya. Seperti ada satelit yang bisa mentransfer foto, gambar, lokasi istana-istana Romawi di negeri Syam diperlihatkan kepada ibu Nabi SAW ketika lahir. Ini artinya apa? Ya, Nabi SAW itu saya pernah ngomong ya, itu memang lahirnya di Mekah, tapi kelahiran Nabi di Mekah itu rasanya rasa Baitul Maqdis, karena melihat istana negeri Syam yang ada di Baitul Maqdis. Nah, ini tentang sekilas tentang kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kelahiran Nabi itu sudah diumumkan ya, dalam 4 episode. 1, ketika Adam itu masih dalam cetakan tanah liat. Yang kedua, dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, dengan kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa. Yang keempat, ya, tanda kenabiannya Nabi itu adalah dengan penglihatan ibunda beliau ketika melahirkan Muhammad, melihat istana negeri Syam dengan cahaya yang keluar dari rahimnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Nah, kalau kita lihat ayat Al-Quran yang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW ini banyak sekali. Ya, tentang akhlaknya, syama'ilnya, tentang fungsi dan tugasnya. Ya, ini saya sempat ya menghitung-hitung, mencari-cari ya ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Nabi Muhammad di setiap surat, dari surat Al-Baqarah sampai juz Amma itu terakhir itu ada di surat Al-Kautsar. Ya. Itu banyak sekali, puluhan mungkin ratusan ayat ya. Nah, kali ini yang akan kita kaji dari tafsir Ibnu Katsir, tentu tidak semua ayat yang ada di dalam Al-Quran itu ya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pilih ayat yang menarik. Kalau yang lain itu kan sering udah dibahas sama ustadz, sama mubalik, sama khotib, penceramah ya. Yang paling populer itu ayat apa ya? Ya, laqad ja'akum rasulun ya. At-Taubah ayat terakhir. Ya, apalagi yang terkenal walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Surat Al-Jumu'ah. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Surat Ali Imran. Ya? 2. Ali Imran 164. 164. Ya, maka saya di sini akan mengkaji dari tafsir Ibnu Katsir ini surat Al-An'am ayat 50 ya sampai 52. Nah, ini kenapa? Ini menarik di sini. Ya. Jadi sosok Nabi SAW itu digambarkan dalam Al-Quran itu apa? Ya, meskipun beliau memiliki keistimewaan, keutamaan, ya, memiliki mukjizat atas izin Allah Ta'ala ya, keutamaannya tidak dapat kita hitung dengan satu hitungan yang apa ya, hitungan yang sempurna ya, hitungan yang kita bisa hitung 1, 2, 3 sampai berapa gitu ya, itu nggak bisa kita hitung ya. Tapi ada satu penekanan di dalam surah Al-An'am ayat 50, 51, 52. Ini menarik tentang ya, bagaimana kuasa Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun beliau digambarkan sebagai sosok Rasul akhir zaman yang memiliki banyak keistimewaan, kemuliaan, dan mukjizat yang paling besar itu adalah Al-Quranul Karim. Ya, mudah-mudahan nanti satu waktu saya dapat menulis buku tentang
tafsir ayat-ayat ya tentang Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Nah ini kita lihat, kita pilih di sini dari tafsir Ibnu Katsir ayat 50 surat Al-An'am ya. Silakan dibuka surat Al-An'am ayat 50. Udah buka? Nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatatrudahum fatakuna minaz zalimin. Coba lihat siapa yang pegang terjemahannya, coba dibaca. Silakan. Iya. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Dan aku tidak mengetahui yang gaib. Aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Allah. Apakah kamu tidak memikirkannya? Lanjut 51. Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut. Orang yang takut akan dibutuhkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah. Allah. Dan mereka bertakwa. Terus 52. Engkau mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi hari dan petang hari. Mereka mengharapkan keridhoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Masya Allah, luar biasa. Ini ayat seperti ini ya, yang selalu mengingatkan kepada Rasulullah SAW tentang batasan-batasan ya, batasan-batasan beliau itu ya. Ini yang luar biasa. Jadi Nabi SAW itu tetap, walaupun beliau itu makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah, kekasih Allah, makomnya, derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti digambarkan apa? Dalam ucapan syairnya Hasan bin Thabit. Ya, Hasan bin Thabit siapa? Seorang sastrawan, penyair yang membela Nabi SAW. Ya, kalau Nabi dijelek-jelekkan oleh kaum musyrikin Quraisy, dihina oleh orang munafik, dihina oleh Yahudi. Ini yang membela Nabi dengan apa? Dengan kemampuan syairnya. Itu nama sahabat, namanya Hasan bin Thabit. Apa kata Hasan bin Thabit dalam bait syairnya? Dhammal ilahu isman nabiyyi ila ismihi idh qala fil khamsil muadzinu ashhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadul arsy mahmudun wa hadha Muhammadu. Allah Ta'ala ya menggabungkan nama Nabi ke dalam namanya ketika azan 5 kali sehari itu. Muazzin selalu mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kurang apa tuh? Ya. Itu pemimpin Nabi Muhammad satu-satunya itu Nabi pemimpin dunia ya. Mana ada presiden, mana ada kepala negara, mana ada bahkan kepala pemimpin agama lain ya. Kemarin baru datang siapa ya? Ada nggak disebut namanya ketika mohon maaf gereja
nyalain lonceng, disebut namanya dia? Kagak. Nabi Muhammad udah meninggal, udah dikubur, ya, 1500 tahun yang lalu, terus namanya dilantunkan di azan sehari 5 kali. Permukaan bumi ini waktu azannya itu berbeda-beda, sehingga 24 jam non-stop di alam dunia ini namanya terus disebut. Ya, dan disebutnya bukan diem, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pakai toa, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau nggak pakai toa nggak bisa, bukan azan namanya, running tag, blow on. Azan kok diganti running tag. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syiar, nyebut nama Nabi, bos. Kok diganti sama running tag? Gila aja ente. Ya. Itu keutamaan Nabi yang gak ada pada manusia lain. Nabi Isa disebut nggak namanya di gereja ketika lonceng dibunyikan? Nabi Musa nggak ada. Cuma Rasulullah yang begitu. Wasyaqalahu min ismihi, Allah ya mengambil bagian istiqaq dari namanya Allah Taala itu, ya, itu Allah Taala itu mengambil akar katanya liujillahu, untuk memuliakan Muhammad SAW. Kenapa? Fadzul arsy mahmudun, Allah pemilik aras itu disebut sebagai Al-Mahmud, yang maha terpuji. Wa hadza Muhammadun, dan ini Nabi adalah namanya Muhammad, orang manusia yang paling terpuji. Ya, kurang apa itu? Pujian ya para sahabat Nabi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ucapan Hasan bin Thabit juga, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Yang lebih baik dari engkau wahai Muhammad, ya, orang lebih baik ada enggak dari Nabi? Lam tara qattu aini, enggak pernah saya lihat. Mata saya enggak pernah melihat orang lebih baik daripada Nabi Muhammad. Wa ajmalu minka, dan yang lebih ganteng, lebih indah dari Rasulullah. Enggak pernah ada perempuan yang melahirkan sosok seperti itu. Lam talidin nisa. Udah sebegitu hebatnya, tapi dalam Al-Quran itu dibatasi ya, kekuasaan, kewenangan Nabi SAW itu. Kenapa? Untuk membedakan. Ya, walaupun nama Nabi Muhammad disejajarkan dengan namanya Allah, bahkan menurut Hasan bin Thabit, nama Nabi Muhammad Muhammadun itu adalah istiqaqnya diambil dari Al-Mahmud untuk nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap diberikan batasan Allah ya Allah, Tuhan yang kita sembah, Muhammad ya Muhammad, tetap manusia. Tapi dia adalah utusan Allah. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ya kan? Annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah, aku ini manusia biasa seperti kalian, tetapi diberi wahyu. Itu. Jadi bukan, makanya tidak boleh kita menyanjung, la tatruni, kata Nabi SAW. Jangan kalian menyanjung-nyanjung aku berlebihan seperti kaum Nasrani menyanjung dan melebih-lebihkan Nabi Isa. Sehingga apa? Derajatnya Nabi Isa naik levelnya dari manusia menjadi Tuhan. Itu nggak boleh. Di bawah itu silahkan unsub ila dzatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila, itu kasidahnya Imam Al-Busiri kan, Al-Burda itu begitu. Da'mad da'athun nasara fi nabiyihimi, dan seterusnya. Jadi kalian boleh memuji Nabi SAW setinggi apapun, tetapi jangan sampai menisbatkan kepada Muhammad SAW status ketuhanan. Nah, maka ini di sini di apa? Surat Al-An'am ayat 50 menegaskan itu. Ya, nama Nabi Muhammad itu memang mulia, tinggi, tetapi ada batasannya, dia sebagai hamba Allah.
Yaqulu ta'ala li rasulihi SAW. Lihat tafsir Ibnu Katsir. Qul la aqulu lakum indi khazainullah, katakanlah wahai Muhammad SAW, aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa perbendaharaan Allah itu semua ada di sisi aku. Maksudnya apa? Lastu amlikuha, saya gak memilikinya. Jadi alam semesta ini, rezeki, perbendaharaan Allah itu bukan miliknya Nabi, bukan Nabi yang mengatur. Wala atasarrafu fiha, aku tidak mentasarrufkan ya semua perbendaharaan Allah itu, ya. Bukan aku yang mengaturnya, ya, bukan aku yang membagi-bagikannya. Itu. Jadi kalau minta rezeki, minta apapun itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La aqul lakum indi khazainullah. Ya, kurang mulianya apa Nabi Muhammad, tetapi untuk urusan ya pembagian rizki, pembagian karunia, ya Allah Subhanahu wa taala itu bukan diatur oleh Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad itu bukan pengatur alam semesta, bukan pengatur seluruh makhluk. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang memberi rizki, Allah yang memberikan pertolongan. Makanya kan ikrar kita iyyaka na'budu wa iyyaka, satu kesatuan. Ibadah dan mohon pertolongan itu jadi satu. Nyembah kepada Allah satu-satunya, minta pertolongan juga hanya kepada Allah satu-satunya, ya. Wala a'lamul ghaib, aku tidak mengetahui yang gaib. Ai wala aqulu inni a'lamul ghaiba, aku tidak mengatakan kepada kalian akulah yang mengetahui ilmu gaib. Ilmu gaib itu apa? Ilmu yang tidak bisa diindra, ya. Ilmu tentang kabar tentang masa lalu yang kita tidak saksikan, atau tentang masa depan yang kita tidak ketahui. Ya, Nabi diperintahkan apa? Mengatakan, aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya, jadi aneh kalau ada yang ngaku umat Nabi Muhammad, ya, tahu perkara gaib. Ya, Nabi aja enggak, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Nah, ini ada kelanjutannya nih dalam tafsir ini. Innama dzalika min ilmillahi azza wa jalla la attali'u minhu illa ala ma atla'ani alaihi. Aku tidak bisa menilik, tahu menilik, melihat yang gaib itu kecuali apa yang telah Allah izinkan kepadaku, berikan ilmu tentang gaib itu kepadaku. Nah, itu baru Nabi bisa memberitahukan, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kalau ada umat yang ngaku bisa mengetahui yang gaib, wah itu berarti melebihi Nabi, ya. Bisa tahu masa depan seseorang, berarti dia melebihi Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh begitu kita mengaku-ngaku begitu, ya. Kadang-kadang kita ini pengen jadi apa? Jadi Superman, jadi megalomania, ya. Jadi pengennya itu punya kekuatan super yang lebih hebat daripada manusia lain. Padahal itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saja yang derajatnya paling dekat dengan Allah, ya, namanya disebut di seluruh permukaan bumi ini 24 jam nonstop, pakai toa, bukan pakai running tag, ya. Itu aja, nah, beliau itu nggak diizinkan tidak disuruh oleh Allah jangan mengklaim mengetahui yang gaib, kecuali yang memang Allah berikan kabar itu kepada beliau. Jadi semua itu bergantung kepada Allah. Nabi itu diajarin begitu, ya, selalu bergantung kepada Allah. Jadi kalau Nabi mengetahui yang gaib itu pasti karena diizinkan sama Allah, ya. Wala aqulu lakum inni malak, aku juga enggak boleh mengatakan kepada kamu aku ini malaikat. Innama ana basyarum mithlul minal bashar. La adda'i annai malak, saya tidak mengklaim aku ini malaikat, tetapi aku ini adalah salah satu manusia dari manusia-manusia yang lain. Yuha ilayya minallah, hanya aku ini diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Syarrafani bidzalika, Allah lah yang memuliakan saya dengan wahyu itu. Jadi kemuliaan Nabi, kenapa? Karena wahyu. Ya, bukan Pak Wahyu atau Wahyudi. Ya. Jadi mulianya Nabi itu karena beliau itu memikul wahyu dari Allah. Syarrafani bidzalika. Ini tafsir Ibnu Katsir, bukan kata saya. Jadi karena Nabi itu mengemban mendapatkan wahyu Al-Quran, maka dia mendapatkan kemuliaan itu yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali sosok Nabi SAW itu memang di dalam Al-Quran ini unik ya. Begitu besar keagungannya, wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Kalau nabi-nabi sebelumnya kan disebutkan akhlaknya itu spesifik ya. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ada nabi yang disebut orangnya jujur ya, ditekankan kejujurannya. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Nabi Musa itu orang yang apa? Tulus. Bukan fulus. Ya, tulus. Nothing tulus ya. Jadi orangnya itu ikhlas, mukhlasan. Innahu min ibadinal mukhlasin. Nabi Yusuf itu orang yang apa? Dimurnikan ya. Keikhlasannya itu dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi apa? Penyabar ya, Nabi Ibrahim, innahu lahalimun awwahum munib. Sabar, santun gitu ya. Kemudian Nabi Ayub, orang juga penyabar, inni masadiyaddur wa anta arhamur rahimin. Tapi kalau Nabi SAW itu enggak disebutkan spesifik salah satu sifat akhlak, tapi semua akhlak yang terpuji ada pada diri Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Nah, jadi kemuliaan itu kenapa? Karena menerima wahyu. Jadi Nabi itu menjadi apa? Penerima wahyu terakhir. Jadi mulianya itu kenapa? Kemuliaan Rasulullah itu sangat berkaitan erat, satu dengan kehendak Allah, ya, dengan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Yang kedua dengan risalah Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau menjadi sosok yang luar biasa. Ya, makanya salawat itu banyak versinya, ya kan? Ya, yang paling baik yang yang dicontohkan oleh Nabi SAW, salawat Ibrahimiyah. Ya, syarrafani bidzalika wa an'ama alayya bihi, dan Allah memberikan anugerah kenikmatan atas saya dengan wahyu itu. Ya. Walihada qala, karena itulah Allah Ta'ala berfirman, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Jadi ayatnya nyambung tuh dari tadi awal, la aqulu lakum indi khazainullah. Tidak boleh mengklaim aku ini yang mengatur semua perbendaharaan Allah. Ya. Jadi Nabi itu bukan kasir, bukan kasirnya Allah. Nabi itu bukan yang ikut membantu menjadi asisten Allah mengatur alam dunia ini, enggak. Jadi kalau aneh itu, kalau ada orang mengaku, ya ini kadang pengikut ya, ada wali anu, itu ikut mengatur alam dunia ini selain daripada Allah. Waduh, ngeri itu. Sering ya kita dengarkan ceramah-ceramah gitu, kalangan masyarakat awam. Wali kutub anu, tahu kutub mana, selatan atau utara? Ini mengatur alam dunia ini. Ya. Ya. Ente tinggal sebut aja namanya, ntar turun hujan air susu katanya. Nggak bisa begitu, bos. Ya, kembalikan pada Quran. Kalau ada yang aneh-aneh itu pasti bukan dari Quran dan hadis tuh, bukan dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Nabi Muhammad itu mengatakan apa? Saya bukan pengatur alam semesta ini. Asistennya Allah juga enggak, bukan gitu. Ya. Yang membagikan rizki ya cuma Allah, yang mengatur semuanya Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Makanya ayat kursi itu menjadi apa? Yang paling agung itu dalam Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu
ayat tentang tauhid. Kalau nggak lulus memahami dan mengamalkan ayat ini, itu kita belum bertauhid. Itu ayat kursi namanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi ma syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardu wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Tidak ada yang bisa menjaga langit dan bumi ini ya tanpa lelah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala alamul ghaib, enggak boleh juga mengaku yang gaib. Tahu yang gaib. Nabi itu dibatasin kecuali apa yang sudah diberitahukan Allah. Nah, contoh misalnya hadis-hadis Nabi tentang cerita umat terdahulu. Ada 3 pemuda masuk gua kan gitu ya. Nah, bukan Ashabul Kahfi, lain lagi. Itu kalau Quran. Ya, 3 pemuda masuk gua ya, kemudian ketutup. Wah, guanya ketutup. Gimana caranya keluar? Nah, itu tentang masa lalu. Kalau tidak berdasarkan wahyu, Nabi nggak tahu. Nah, itu diizinkan oleh Allah, diberitahukan kabar gaib yang lalu itu. Ya, bukan Al-Quran saja, tapi dengan hadis. Jadi malaikat Jibril itu mewahyukan, ada wahyu yang tertulis dalam Al-Quran dan ada wahyu yang ghairul matlu, yang tidak dituliskan tidak masuk dalam Al-Quran, itu sunnah Nabi SAW. Jadi kabar masa lalu itu. Termasuk Ashabul Ukhdud. Kalau Al-Quran kan menyinggungnya kan global. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Surat apa? Al-Buruj. Ya. Itu kan enggak diterangkan, tapi detailnya itu diterangkan dalam hadis. Ceritanya begini-begini. Panjang tuh hadisnya itu. Ada di Riyadhus Shalihin. Ya. Nah, itu ilmu gaib tentang masa lalu yang Allah kabarkan melalui Jibril kepada Nabi SAW. Nah, itu bisa. Tapi orang ngaku-ngaku gaib ya, perkara-perkara yang aneh-aneh. Makanya saya sudah sampaikan kemarin tuh ya dalam khutbah Jumat, ya hentikanlah memproduksi cerita-cerita khurafat. Ya, terutama dari kelompok-kelompok golongan tertentu yang ya terbiasa menggunakan cerita khurafat dongeng ini untuk meninabobokan umatnya itu. Mengagungkan nasab biasanya begitu ya. Mau nasab Wali Songo, mau nasab apa itu Ba'alawi, sama aja itu. Ya, itu suka memproduksi cerita-cerita begitu. Ya, melebih-lebihkan. Nabi aja enggak disuruh begitu. Wala aqulu lakum inni malak. Ini apa kaitannya? In attabi'u illa ma yuha ilayya. Yang aku ikuti itu hanya apa yang diwahyukan kepadaku. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan lastu akhruju anhu. Saya tidak boleh keluar dari garis wahyu itu. Qaida shibrin, walaupun sejengkal. Wala adna minhu, atau yang lebih pendek, lebih kecil daripada sejengkal itu, lebih pendek, lebih kecil daripada itu. Ya, 1 senti aja nggak boleh. Ya, sejengkal kan lumayan, ya, tergantung tangannya orang. Ada yang 15 cm, ada yang 20, ada yang berapa gitu. Yang lebih kecil daripada itu juga nggak bisa. Nggak boleh Nabi itu nggak boleh bergeser dari wahyu, keluar dari batasan apa yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul hal yastawil a'ma wal basir, katakanlah hal yastawi man ittaba'al haqqa wa hudiya ilaihi wa man dhalla anhu wa lam yanqad lahu. Ini tafsir Ibnu Katsir mengatakan, kalau di Al-Quran redaksi mengatakan apa? Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maksudnya bagaimana? Apakah sama orang yang mengikuti kebenaran al-haq dan diberi petunjuk hidayah kepada al-haq yang benar itu, wa man dhalla anhu, apakah sama orang seperti itu dengan orang yang tersesat dari kebenaran, keluar dari kebenaran, walam yangqat lahu, dan tidak tunduk kepada kebenaran? Sama apa enggak? Enggak sama.
Nah, itu diperumpamakan oleh Allah sering di dalam Al-Quran, itu diperumpamakan apa? Orang yang melihat dengan orang yang tidak melihat. Ya, ini jangan disalahpahami ayat ini. Oh, ini apa? Merendahkan tunanetra. Enggak. Kadang-kadang kalau saya pernah tuh ceramah ngutip ayat begini, menjelaskan di TV, lalu kemudian di WA ada WA datang dari Ikatan Tunanetra Muslim. Pak Ustadz kok menghina? Udah, siapa yang menghina? Al-Quran kan bahasanya begitu. Cuma kan kita menjelaskannya memang ya harus hati-hati juga supaya orang nggak tersinggung gitu. Maksudnya bukan berarti yang lebih melihat dengan mata itu lebih baik daripada orang buta, bukan. Ya, bukan itu maksudnya. Tapi ya, yang buta dan melihat ini tentu adalah yang dimaksud adalah kiasan. Yang melihat itu artinya yang mengikuti kebenaran dan diberikan hidayah untuk mengikuti kebenaran itu. Yang buta itu maksudnya apa? Yang tersesat dari kebenaran dan jauh dari kebenaran, tidak patuh, tidak tunduk kepada kebenaran. Itu maksudnya. Jadi makanya membaca redaksi ayat Al-Quran, nah kita harus lihat bagaimana tafsirnya ya, dalam Ibnu Katsir misalnya gitu. Afala tatafakkarun wa hadhihi ka qoulihi ta'ala afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Nah, di ujung ayat ada ditutup dengan satu kalimat redaksi, tidakkah mereka mau berpikir? Ya, memang agama Islam ini agama buat orang pinter memang. Agama rasional, ya. Agama yang mencerahkan, harus pakai akal pikiran. Makanya kalau dengar cerita-cerita khurafat jangan langsung percaya. Gunakan akal pikiran, timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau ada mubalik, Ustadz Kiai ceritanya wah aneh ini, nah, itu jangan ditelan mentah-mentah. Dilihat dulu, tanya dulu, ya, cek dulu, tanya kepada yang lebih mengerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum. Karena banyak orang ceramah isinya cerita-cerita terus, ya, akhirnya apa? Ya substansinya nggak ada gitu. Ya, kadang-kadang tidak dirujuk kepada ya timbangan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya digunakan akal. Afala tatafakkarun. Karena agama Islam ini agama yang rasional, agama yang mencerahkan, agama yang mendorong kita untuk berpikir. Gitu. Jadi runut tuh dari awal redaksi pertama sampai akhir itu ditutup dengan afala tatafakkarun. Nih, gunakan akal pikiran. Jangan percaya pada khurafat ya. Ini seperti halnya firman Allah Ta'ala di surat Ar-Ra'd ayat 19. Afaman ya'lamu, apakah orang yang mengerti, mengenal sungguhnya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu adalah kebenaran, kaman huwa a'ma, apakah yang seperti itu sama dengan orang yang buta? Buta di sini artinya apa? Tersesat, yang tidak mengakui wahyu yang turun kepada Nabi SAW itu adalah kebenaran dari Allah. Innama yatadzakkaru ulul albab, sungguhnya orang yang dapat mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang punya akal pikiran. Itu. Ya. Berikutnya ayat 51. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Apa tafsirnya? Wa anzir bihadzal Qur'an. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an ini. Nah, jadi Nabi itu kalau memberi peringatan selalu apa? Dengan wahyu, dengan Al-Qur'an, bukan semata-mata memperingatkan berdasarkan hawa nafsu. Ya, makanya kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan pakai hawa nafsu. Ya, jangan asal terima share di media sosial nih, ya, nggak emak-emak, nggak bapak-bapak, ya, nggak dinalar dulu,
Pokoknya ada video, ada captionnya pakai menyala-nyala, ya, pakai api, bikin marah, emosi. Kadang kita kagak nalar dulu apa isinya ini, ya, ternyata hoax itu. Ya. Pokoknya asal anu aja gitu kan. Nah, itu yang begitu kan banyak yang memproduksi begitu, Pak. Nah, kita ini harus cerdas, wa anzir bihi. Ya. Nabi saja diperintahkan Allah, kalau kamu memberikan peringatan kepada manusia itu ya pakai Quran, pakai wahyu supaya nggak keliru, supaya nggak salah. Jadi kalau kita memperingatkan orang lain harus cermat, harus teliti. Apa standar kecermatan dan ketelitian kita? Harus ditimbang dengan bihi, dengan Al-Quran. Wa andir bihadzal Quran ya Muhammad, wahai Muhammad, berikan peringatan itu dengan apa? Standar Al-Quran. Ya. Siapa itu? Alladzina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim laisa lahum min duni waliyyun wala syafi', yaitu ya yang mirip yang dimaksud dengan maksud orang yang takut apabila mereka dikumpulkan menghadap Tuhannya, ya, maka mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dan penolong kecuali Allah. Itu siapa yang dimaksud? Yaitu dalam surat Al-Mu'minun ayat 57, alladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Yaitu orang-orang yang senantiasa takut, ya, kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Juga di dalam surat Ar-Ra'd ayat 21, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka takut kepada Rabb-nya dan takut akan buruknya hari perhitungan. Perhitungan apa? Amal. Nah, kenapa? Ini ada kata-kata takut, ada khosyah, ada yakhshawna, ada yakhafuna. Apa bedanya? Kalau takut kepada Allah, kita bukan lari dari Allah. Ya. Kalau takut kepada Allah, kita justru mendekat kepada Allah. Itulah sifat orang beriman, khosyah, khosyatullah. Jadi takutnya kita kepada itu karena kagum. Kalau kagum kepada Allah, maka kita mendekat, minta rahmatnya, bukan lari dari Allah, menjauh dari rahmatnya. Tapi kalau takut sama bapak-bapak, takut sama istri, Kak, kira-kira apa? Kabur dia keluar dari rumah. Anak takut sama bapaknya, kabur keluar dari rumah kan?
Demikian dari tafsir Ibnu Katsir, ya. Selamat sampai umat Islam aja ada yang ikut-ikutan non-muslim berulang-tahun, yang menurut muslim itu tak perlu ulang tahun karena tidak ada tahun diulang, tahun sudah berlalu, yang ada juga hilal seperti itu. Nah, ini umat Islamnya sendiri. Terus misalkan nih, ada manusia perasaan terhina, tidak diperhatikan, merasa tidak dihormati. Nah, ini kembali kepada kata-kata tadi Ustaz bilang Nabi Muhammad aja tidak mau disanjung berlebihan. Itu seorang Rasul. Yang mestinya sih kita menyanjung karena itu kan sebagai suatu hasanah Bapak teladan sedunia. Itu pun nggak mau disanjung. Kok ada manusia yang merasa aku rasanya terhina, aku tersinggung dia ngomong begitu begini gitu. Nah,
Bagi manusia yang merasa terhina padahal memang tidak ada yang hina, hanya perasaan dirinya. Apakah itu termasuk punya penyakit hati, Ustaz? Ya. Terima kasih, ini sementara pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab langsung dulu ya. Ya, jadi tafsir Ibnu Katsir ini ya semacam komentar atau catatan untuk memperjelas yang dimaksud dengan beberapa redaksi dalam ayat yang ditafsirkan. Ya, ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, seorang ulama yang wafat pada tahun 774 Hijriah. Jadi itu kurang lebih ya sekitar 600-700 tahun yang lalu. Ya, beliau wafat. Jadi kenapa kita perlu ya, kadang pakai terjemahan harfiah itu tidak cukup. Maka kita perlu merujuk kepada tafsir para ulama. Nah, tafsir itu kan bermacam-macam. Ada yang panjang, ada yang jelimet, ada yang pakai ilmu tentang sastra, bahasa, macam-macam ya. Nah, kalau Ibnu Katsir ini dia tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil sunnah, yang dikenal dengan tafsir bil ma'thur, berdasarkan riwayat. Nah, tidak semua riwayat itu, ayat Al-Quran itu ada tafsir dari riwayat Nabi SAW. Ya, tapi Nabi menjelaskannya melalui apa? Penjelasan arti bahasa, kosakata, nanti disempurnakanlah apa? Ditambah lagi oleh para sahabat, nanti ada lagi tambahan lagi oleh para tabiinnya. Nah, seperti tadi riwayat-riwayat bil maksur itu yang saya sebutkan itu dari kalangan tabiin saja, seperti Mujahid, ya, Qatadah, Sa'id bin Musayyib, ya. Nah, untuk tafsir langsung dari Nabi dan sahabat tidak ada ditemukan dalam ayat tentang ayat ini. Gitu. Ya, tapi bukan berarti ayat tafsir ini kemudian berkurang nilai, tidak. Ya. Ini menunjukkan ya tafsir ini sangat baik, ringkas, padat, dan kemudian juga menjelaskannya dengan ayat Quran lain. Ya, kalau kita baca terjemahan harfiahnya, letterleknya itu nggak ada dijelaskan dengan ayat Quran yang lain. Gitu. Nah, kalau tadi kan yang saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir itu redaksi ini, nah ada padanannya, kemiripannya dengan ayat yang lain dalam surat yang lain. Gitu. Yang kedua tentang pujian. Ya, pujian, orang kalau terlalu pengen dipuji berarti memang itu ada penyakit kejiwaan. Ya, orang gila hormat, orang gila pujian. Ya, berarti hatinya itu bermasalah. Kenapa? Ya, yang berhak dipuji itu hanya Allah. Alhamdulillah. Segala puja dan puji itu hanya milik Allah. Ya. Karena kan nikmat yang ada pada kita, kekuatan, ya, kekuasaan yang ada pada manusia, itu semua kan dipinjamkan, diberikan oleh Allah. Jadi itu bukan punya kita. Jadi kalau saatnya kekuasaan, kekayaan, harta, jabatan itu dicabut oleh Allah, ada masa habisnya, ya sudah kembali lagi seperti biasa. Gak perlu minta pujian, gak perlu minta penghormatan. Ya. Ya, ketika menjabat pun kita nggak boleh menunjukkan apa. Ketika punya kuasa jangan kita mentang-mentang, ya, sombong gitu, nggak boleh. Minta supaya hari kelahirannya diperingatin, ya kan? Ini kan yang bikin masalah. Sekarang ini orang banyak, ada beberapa mungkin sedikit atau banyak saya nggak tahu ya, oknum-oknum pejabat. Ya, hari ulang tahunnya aja diperingatin di kantornya, pakai anggaran negara lagi, sampai hari ulang tahun cucunya juga, ya. Nah itu, jadi cucunya yang ulang tahun, ya kantornya yang ikut keluarin anggaran, ngaco. Ya, keterlaluan lah kita ini. Ya, kenapa? Karena menganggap jabatan itu, ya, kekuasaan, kewenangan, anggaran itu ya seolah-olah milik dia. Bukan, itu kan ada batasannya. Makanya negara itu harus mengawasi. Makanya di kementerian itu ada Irjen, Inspektur Jenderal.
ada pengawasan dari KPK, ada PPATK dan semuanya. Kita harus taat aturan itu aja. Ya, jadi nggak boleh kita berlebihan mengharapkan pujian-pujian itu. Ya, kalau soal mengucapkan selamat, ya itu bagian dari muamalah, ya. Supaya apa? Menjadi pengingat. Jadi jangan pula kita alergi dengan ucapan selamat hari ulang tahun, maksudnya supaya mengingatkan orang itu, lu udah tambah umur, tambah usia, ya mestinya tambah apa? Tambah bertakwa, tambah amal solehnya, ya. Karena apa? Karena usianya jadi berkurang, kan begitu. Jadi kalau kita mengucapkan selamat milad kepada teman orang itu, ya kita sampaikan seperti itu, ya. Usia boleh bertambah, berarti umur kita berkurang jatahnya di dunia. Maka itu harus senantiasa apa? Memperbaiki kualitas amal solehnya. Begitu ya. Demikian wallahu alam. Terus berikutnya ada? Kenapa? Ya, pertanyaan ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak, tadi saya terlambat jadi cuma menangkap ujungnya tadi tentang kabar-kabar yang dikembangkan mungkin oleh orang Syiah. Salah satunya mungkin yang berkembang itu tentang apa ini hadis atau bukan, bahwa ketika informasi bahwa Jibril itu menurunkan memberikan kain kafan ketika meninggalnya Khadijah, bilangnya kapan 3 kafan katanya. Nah ini saya belum pernah dengar di kajian-kajian Muhammadiyah, tapi berkembang cerita ini. Apakah ini termasuk informasi yang dikeluarkan oleh Syiah untuk mengagungkan keluarga Rasulullah, atau memang dari berita yang hadis itu yang disampaikan? Terima kasih. Iya. Jadi memang berita-berita, kabar-kabar yang aneh, yang apa, yang tidak pernah kita dengar dari kitab-kitab sahih, ya, kitab-kitab sunnah, itu nggak bisa dijadikan rujukan. Jadi kalau kita dengar cerita, ya anggap aja itu dongeng lah, ya. Kalau tidak ada dia menyebutkan apa rujukannya, dari kitab apa, hadis riwayat siapa, atau minimal kalau bukan hadis, minimal ada di kitab sirah apa, nanti bisa ditelusuri. Karena tidak semua perkara terkait dengan Nabi dan keluarganya itu disebutkan dalam hadis. Kadang-kadang ada riwayat dari tabi'in, ada riwayat dari siapa gitu, jalur-jalur yang dalam kitab-kitab sirah terdahulu memang belum dipilah-pilah mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif gitu. Nah, maka selama tidak ada menyebutkan sumber rujukannya, kadang-kadang ya penceramah ini kan maunya apa? Isi ceramahnya itu enak didengar, bikin apa? Bikin terharu, bikin ya tergugah jamaahnya dengan cerita-cerita seperti itu. Nah, jangan nanti menyisakan PR-nya apa? Jamaahnya yang disuruh nyari riwayatnya lah, ente yang nyebutin kok gimana? Jamaah yang disuruh nyari, kan ngaco itu. Jadi kita berharap ya semua yang menyampaikan materi tentang Islam, tentang dakwah, tentang sejarah, disebutkanlah sumbernya. Ya, apakah dalam Al-Qur'an, kalau tidak ada dalam hadis, kalau tidak ada dalam riwayat ma'thur dari siapa? Misalnya riwayat dari sahabat, tabi'in, disebutkan supaya apa? Kita bisa memverifikasi. Itu bagian dari mencerdaskan. Ya, tapi kalau qila wa qala, susah. Ya, itu jatuhnya dongeng aja. Ya, kita nggak bisa memastikan itu benar terjadi atau tidak. Ya, jadi kadang-kadang suka membuat apa, melebih-lebihkan cerita itu karena berkaitan dengan apa? Dengan orang yang khusus istimewa di hati Rasulullah SAW. Ya, itu. Jadi tergantung nanti riwayatnya ada atau tidak, bisa ditelusuri atau tidak. Kalau tidak ya kita anggap itu dongeng aja, ya, nggak masalah. Nanti ya jangan terus diproduksi yang begitu-begitu kalau memang ternyata itu dongeng, tidak ada sumber rujukannya.
Ya kalau ada sumber rujukannya syukur. Nah, ketika kita temukan ada sumbernya, disebutkan di kitab apa, benar nggak riwayatnya, kan gitu. Ya, valid atau tidak. Kalau tidak, ya kita tawakuf. Tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Ya, sama seperti riwayat Israiliyat. Kalau ada riwayat dari Israiliyat yang menjelaskan isi Al-Quran, kita tidak boleh membenarkan dan tidak boleh mendustakan. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya. Begitu, demikian. Allah alam. Yang lain ada? Ada satu Ustaz. Siap. Ya. Ini cerita-cerita populer juga. Seperti cerita waktu Isra Mi'raj. Yang populer itu kan ketika Nabi naik ke langit itu mulai dari pertama ketemu Adam, terus yang paling apa itu kan krusial itu ketika Nabi setelah ketemu dengan Allah terima kewajiban 50 balik, kemudian dinasihatin Nabi Musa. Sultan itu Ya. balik lagi sampai 7 kali balik gitu. 5 kali. Sampai tanggal 5 gitu. Ini udah pernah tahrij nggak? Itu ada di Sahih Bukhari Muslim. Bagian dari itu. Ada tuh. Ya. Jadi redaksi cerita kisah itu Nabi turun dari Sidratil Muntaha bawa perintah salat 50. Kemudian diminta oleh Nabi Musa supaya nego. Ya, minta dikurangi karena umat saya aja nggak mampu apalagi umat kamu gitu kan. Itu ada redaksinya. Itu dalam riwayat Bukhari Muslim ada. Tentang hadis Isra Mi'raj. Karena memang hadis itu panjang. Ya, mulai dari Nabi menceritakan saya ada di dekat Ka'bah, kemudian didatangi Jibril, dibelah dada ya, kemudian diisi dengan dibersihkan, diisi dengan cahaya dan kemudian ditutup kembali, kemudian didatangkan Burak, kemudian berangkat gitu ke sampai naik, itu panjang itu riwayatnya. Cara memahami Ustaz begini, ketika misalnya di langit pertama, lalu diketuk pintu langit pertama, visualisasinya kayaknya langit itu kayak ada pintu gitu ya. Ya, nah itu nggak boleh kita memahaminya secara harfiah. Iya. Itu jadi kemudian Nabi melihat ada orang tua lagi duduk. ya. Kemudian ketika dia melihat ke kanan senyum, dia ke kiri nangis gitu. Lalu Nabi tanya sama Jibril, itu siapa? Kata Jibril, itu kakekmu Ibrahim. Adam. Adam. Gitu, Adam. Nah ini kan kalau ini tidak dijelaskan secara ini kan orang Nabi Adam ada lagi pertama. Kemudian memang kerjanya itu nangis sama senyum, nangis sama senyum gitu. Jadi ini pola pemahaman hal-hal seperti itu perlu diberikan Ustaz. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan Gambaran ya. keraguan dan sesuatu yang susah dipahami. Karena itu apakah itu bisa dipahami sebagai imajiner, apa itu hakiki atau fakta, apakah itu sesuatu yang sifatnya apa itu majazi ya. Itu yang barangkali tidak ya sebenarnya, tapi ini semacam pemahaman atau pelajaran gitu. Jadi itu seperti perlambang aja, jadi simbolik ya. Kan pekerjaan Nabi Adam ya bukan hanya itu. Ya, jadi ya tapi ketika yang didapati oleh Nabi SAW ya seperti itu, ya tentu ada makna simboliknya. Ya, nah itu nanti bisa ditelusuri di syarah-syarah hadis tersebut ya. Dalam Sahih Bukhari misalnya harus merujuk kepada Fathul Bari minimal kan begitu. Fathul Bari Ibnu Hajar itu seperti apa menjelaskan hadis tentang Isra Mi'raj. Ada lagi Irsyadus Sari ya dan lain sebagainya, atau Al-Qastolani menjelaskan hadis itu seperti apa. Saya kira itu. Jadi memang tidak bisa kita artikan secara harfiah kemudian kita gambarkan begini-begini, enggak. Jadi itu semua dan harus terikat dengan redaksi. Kalau hadis itu sahih, ya kita pegang redaksinya. Ya, jangan kita tambah-tambahin yang pertama itu. Kemudian kita memahaminya juga tidak anggap itu karena perkara gaib kan. Karena perkara gaib, riwayat itu riwayat dari hadis, ya maka ya sebisa mungkin kita taslim dengan redaksi tersebut, tapi pemaknaannya boleh kita tergantung bagaimana ulama itu memahami itu. Apakah dia diartikan sebagai simbolik
permisalan atau ada makna spiritual yang lain, yaitu wallahu alam gitu. Yang jelas kalau selama riwayatnya, redaksinya ada, ya bisa ditelusuri, valid, ya kita sampaikan. Tapi kalau nggak ada, ya jangan disampaikan gitu. Nah, kalau misalnya ada tambahan begitu, nah saya nggak tahu tuh yang ke kiri kanan itu apakah ada di dalam riwayat yang sahih apa enggak itu. Ya. Itu kan yang dalam Quran itu kan yang jelas itu kan Asra ya, Isra ya. Ya. Yang Mi'raj itu kan sudah, yang tapi banyak cerita itu kan yang Mi'raj itu. Yang Mi'raj itu ada di surat An-Najm. Ya, dia kejadiannya. Ya, kejadiannya. Nah, tapi proses menuju naiknya dan setelah turunnya itu riwayat hadis. Ya. Selama ada di Sahih Bukhari Muslim, ya kita terima. Karena sudah, berarti kan sudah diverifikasi oleh Imam Bukhari Muslim, berarti kita terima kesahihannya gitu. Nah, tinggal bagaimana kita menjelaskannya. Kok bisa negosiasi dengan Nabi Musa? Ya itu ada hikmahnya lah. Nah, nanti hikmahnya dicari di kitab-kitab, di sarah-sarah hadis itu, ya. Dan ya hikmahnya benar juga ya. Kita kalau sholat 5 waktu aja kadang keteteran. Kalau dikasih 50 kali sholat sehari gimana? Jadi kan ada peluang orang-orang Israel juga yang menganggap Nabi Musa itu kan orang Israel yang menganggap kan nabinya itu ya. Jadi kan bisa apa juga dia. Kalau enggak nabi gua katanya, lu sekarang dan 50 nih katanya. Umpamanya kan ada tamu. Ya karena Nabi Musa itu kan, tapi Nabi mengatakan apa? Seandainya Musa itu masih hidup sekarang, mawasi'ahu illa an yattabi'ani. Kalau kana Musa hayyan, mawasi'ahu illa an yattabi'ani. Kalau Musa itu masih hidup sekarang di zaman Nabi Muhammad, ya pasti akan mengikuti saya, kata Rasulullah. Jadi begitu. Karena ada silsilah kesatuan risalah para nabi dan rasul itu. Wallahu alam. Terima kasih atas pertanyaannya semua. Ada satu lagi? Oh ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai pemahaman dari tafsir Al-Quran ayat 50 surat Al-An'am, wala bismillahirrahmanirrahim wala aqamul ghaibah, bahwa Nabi Muhammad tidak mengetahui yang gaib gitu ya. Tapi kalau kita lihat dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang lagi viral di YouTube ya Pak Ustadz, di seperti itu ya, media sosial, bahwa ada dia buka live ya, bahwa dia bisa melihat penjaga kita gitu ya, kodam gitu ya. Kadang-kadang kita bingung. Di sini kita lihat bahwa memang di dalam Al-Quran dan pemahaman kita bahwa kita tidak bisa melihat yang gaib gitu ya. Dia bisa melihat penjaga diri kita, bisa ada punya ada. Siapa? Yang siaran live ya di TikTok ada penjaga. Terus bagaimana dia bisa baca bagaimana ibu ini ada penjaganya, neneknya, kakeknya seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau kita yang nggak percaya kita akan ignore aja ya. Tapi dia memang buka siaran live seperti itu. Jadi bagaimana pemahaman? Perkara gaib kok pakai siaran live? Nggak bisa. Itu fenomena-fenomena begitu ya kita harus hati-hati. Itu motifnya bisa jadi orang itu ingin cari popularitas, ingin mendapatkan materi dunia. Ya, pasti ada unsur-unsur materinya. Ya jangan kita percaya begitu, mau ngapain? Ya, kita percaya yakin dengan akidah kita aja. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita ucapkan, semua gerak-gerik kita itu semua ada yang memantau, yaitu raqib dan atid. Ya, perkara dia seperti apa bentuknya ya Allah nggak beritahu, dan tidak ada yang Allah beritahukan. Ada seorang makhluk diberitahukan tentang sosok raqib atid itu seperti apa, apakah ada penjaganya bagaimana, itu bukan urusan kita. Manusia kalau kita ngurusin itu ya habis energi kita, ya
Ya, kita cukup meyakini aja kiri kanan kita ini ada yang mengawasi, maka kita harus apa? Waspada, kita harus memperbaiki diri kita, ya. Baik, itu saja ya. Jadi jangan kita ikut-ikutan tren-tren kayak begitu, ya. Itu nanti ujungnya akan mengikis akidah, ya, akan melemahkan keyakinan kita, keimanan kita. Karena kalau sedikit-sedikit kita mengikuti begitu, ya, kemudian nanti kita akan dieksploitasi, akan dimanipulasi nanti ujung-ujungnya itu. Ya, nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis segera.